Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rika Nenggolan dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 6 Grup A, mahasiswa IAKN Taritung. Mata kuliah Manajemen Praktek Pendidikan dan Pelatihan yang diampu oleh Ibu dosen Marina Letara Nababan MPD. Baik, yang pertama, apa yang saya pahami tentang manajemen pendidikan dan pelatihan itu? Bahwasanya kita telah mengetahui pendidikan dan pelatihan merupakan suatu program yang diharapkan yang dapat memberikan stimulus kepada seseorang untuk meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan tertentu. Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka, terutama dalam bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Manajemen pendidikan pelatihan juga suatu pengelolaan pelatihan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Baik, yang kedua, bagaimana saya melakukan aktualisasi atau praktek manajemen pendidikan pelatihan? Saya akan menceritakan nantinya kegiatan di kelas 1 dan kegiatan di kelas 2 yang kami selenggarakan, dan bagaimana saya telah mengimplementasikan fungsi manajemen dalam kegiatan tersebut. Yang pertama, saya melakukan aktualisasi atau praktek manajemen pendidikan dan pelatihan, yaitu dengan mengikuti pelatihan dan seminar hingga berjalannya acara. Pada kegiatan 1, diklat kami yang berjudul Senam Lansia Milenial Hidup Sehat di Masa Lanjut Usia yang diadakan di Desa Onatuka RT 04. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari pukul jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Kegiatan awal yang dimulai dari ibadah yang dipimpin oleh panitia seksi acara, yaitu saudara kami Henny Lumban Tobing. Lalu masuklah kita pada kata sambutan yang pertama. Kata sambutan yang pertama tentu saja dipimpin oleh ketua panitia. Ketua panitia ini menyampaikan tujuan kami sebagai mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Kristen untuk menanamkan pola hidup sehat dan mengajarkan kepada para lansia. Yang kedua, kata sambutan yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu. Yang ketiga, kata sambutan dari Bapak Kepala Desa yang telah membantu kami sebagai mahasiswa Prodi Manajemen Kristen semester 6 Grup A. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Ibu narasumber Asina Sormin MDKEP. Kami mengundang Ibu ini sebagai narasumber atau penyampaian materi yang memberikan atau membantu kami selaku mahasiswa memberikan ajakan betapa pentingnya pola hidup sehat di masa lanjut usia kepada orang tua yang ada di Desa Onatuka RT 04. Selanjutnya masuklah pada acara inti, yaitu langsung melaksanakan senam, yang dimana saya melihat orang tua senam lansia sangat bersemangat untuk mengikuti senam. Ada juga sebagian orang tua yang tidak sanggup berdiri lama di depan. Untuk kepada panitia untuk memberikan panduan senam dan kepada sisi peralatan segera memperhatikan musik agar kegiatan senam tersebut dapat berjalan nantinya. Setelah senamnya selesai, dihimbau kepada para lansia untuk beristirahat sejenak sembari kepada panitia konsumsi untuk menghidangkan makanan yang telah disediakan. Makanan yang kami sediakan yaitu bubur. Sembari makan, ada satu lansia yang memberikan sepatah dua kata kepada kami dan mengucapkan terima kasih, dan kami sebagai generasi muda lebih semangat dari mereka karena para lansia juga tersebut sebagian dari generasi kami yang telah lanjut usia. Kami juga panitia memberikan kenang-kenangan cenderamata kepada para lansia, yaitu anduk leher yang bersimbolkan Manajemen Pendidikan Kristen, hashtag mahasiswa IAKN Tarutung Stambuk 2020. Semoga cenderamata yang kami berikan kepada para lansia dapat bermanfaat, dan kami juga kepada mahasiswa sangat senang berbaur kepada masyarakat. Dan pada kegiatan diklat pertama ini saya rasa sangat
membawa banyak manfaat. Karenanya kegiatan ini dapat melatih kita public speaking dan bersosialisasi kepada masyarakat dan kepada kami mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Kristen juga sebagai bentuk promosi kami ke masyarakat. Di sini saya akan menceritakan kegiatan 2 pelatihan webinar nasional membangun karir mahasiswa. Kegiatan kami ini yaitu webinar nasional yang diadakan pada hari Sabtu 6 Mei 2023 yang dimulai dari pukul 9 sampai jam 11 WIB yang diadakan secara online. Kegiatan kami nantinya dipandu oleh MC yaitu Saudara Febrianti Manalu. Adapun sebagai moderator nantinya yaitu saya sebagai moderator Rika Nenggolan, dan kami juga sebagai panitia mengundang narasumber sebagai pemateri yang menurut kami narasumber ini adalah narasumber yang dapat nanti memberikan motivasi atau inspirasi kepada Kakak Alivia Nur SSI. Pada acara webinar nasional membangun karir mahasiswa selesai ibadah, MC mempersilahkan untuk memberikan kata sambutan kepada Ketua Panitia Pelatihan Webinar Nasional, yang kedua kepada Bapak Dekan FIPK, yang ketiga kepada Bapak Kaprodi Manajemen Pendidikan Kristen, yang keempat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah praktek pendidikan dan pelatihan. Di sesi acara Ibu Alivia Nur SSI sebagai narasumber juga memberikan sambutan yang hangat kepada kami karena ibu itu senang diundang di acara pelatihan webinar kami. Selanjutnya MC mempersilahkan kepada moderator saya sendiri Rika Nenggolan untuk memandu acara penyampaian materi dan sesi tanya jawab kepada kakak narasumber Kakak Alivia Nur SSI. Sebelum itu saya sebagai moderator membacakan CV dari narasumber kita yaitu Kakak Alivia Nur SSI, yang dimana CV Kakak Alivia Nur SSI sangat memotivasi saya karenanya banyak perjalanan yang telah ditempuh beliau menjadi seorang yang hebat. Setelah itu saya mempersilahkan kepada Kakak Alivia Nur SSI untuk penyampaian materi. Kakak Alivia Nur SSI pada saat menyampaikan materinya sungguh sangat luar biasa menurut saya, karena kakak itu memberikan motivasi atau ajakan kepada kami mahasiswa bagaimana cara membangun karir yang baik, bagaimana menjadi mahasiswa yang tidak bermalas-malasan, bagaimana menjadi mahasiswa yang tepat waktu untuk menyelesaikan semua bidang studi atau menjadi lulusan yang terbaik di kampus yang telah kita tempuh. Selesai penyampaian materi dari kakak narasumber, saya mengingatkan kembali kepada peserta supaya tidak lupa mengirimkan pertanyaannya. Jika ada kepada peserta yang kesulitan dalam menyampaikan pertanyaannya atau jaringannya kurang bagus, bisa melalui via chat Zoom meeting, yang dimana saya rasa sungguh luar biasa kepada peserta. Karena kepada peserta pelatihan webinar nasional kami memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus dan membangun kepada kami mahasiswa, dan yang dimana kepada ibu narasumber kami Kakak Alivia Nur SSI juga menjawab secara langsung dengan bahasa yang bagus, dan menurut saya kepada Kakak Alivia Nur SSI atas jawaban yang diberikan dapat membuka pola pikir kami sebagai mahasiswa. Setelah semuanya pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang sudah dijawab oleh Kakak Nur SSI, tidak ada pertanyaan lagi yang diberikan kepada peserta. Kepada moderator mengucapkan terima kasih kepada beliau yang telah senantiasa setia dan memberikan motivasi kepada kami mahasiswa. Setelah itu moderator memberikan balik acara ini kepada MC. Setelah itu MC memberikan arahan bahwasanya adanya sesi foto terhadap ibu oleh narasumber melalui online, yaitu dengan screen laptop yang dipandu oleh panitia seksi dokumentasi. Bagaimana perencanaan yang
dilaksanakan selama kegiatan diklat yang mengikuti 4 fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Saya diunjuk sebagai sesi dokumentasi di diklat pertama dan diunjuk di kegiatan kedua sebagai moderator, yang dimana saya mencari tahu informasi bagaimana seorang moderator. Saya sebagai moderator juga pertama kali ini dan banyak belajar. Saya melakukan perencanaan dengan menulis di selembar kertas apa tahap pertama dan cara bicara yang bagus sebagai moderator untuk memimpin acara sesi tanya jawab supaya tidak gugup. Saya sebagai sesi dokumentasi juga mempersiapkan kelengkapan supaya bisa mengambil dokumen atau bukti dari hasil yang kami laksanakan di lapangan. Selanjutnya, pengorganisasian, di mana pengorganisasian ini adalah sebuah struktur kepemimpinan dan ada anggotanya. Saya sendiri sebagai sesi dokumentasi di diklat pertama, dan yang di diklat kedua saya sebagai moderator. Dalam pengorganisasi ini saya juga memerankan peran saya di suatu kegiatan dengan baik, seperti menjadi moderator, apa saja yang harus dipersiapkan kepada moderator. Yang ketiga yaitu pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan kegiatan diklat ini saya sudah melaksanakan peran saya dengan baik, yang dimana saya sebagai moderator memimpin acara penyampaian materi oleh narasumber dan sesi tanya jawab oleh narasumber. Yang berikutnya yaitu evaluasi, yang dimana saya juga mengevaluasi diri saya sebagaimana saya sebagai moderator dari kegiatan diklat 1 dan kegiatan diklat 2. Adapun kekurangan yang saya miliki yaitu adanya kurang public speaking dalam berbicara. Yang kedua, saya ada kayak seperti gugup. Cara saya mengevaluasi diri saya sebagai ikut aktivitas kegiatan pelatihan diklat ini. Yang pertama, saya belajar dari kegiatan diklat 1 masih adanya kekurangan. Namun di situ saya sebagai sesi dokumentasi, tapi saya bisa melihat teman saya seperti MC yang memimpin acara. Saya melihat bahwasanya teman saya ini mengapa dia mampu berbicara di depan umum. Setelah saya diunjuk menjadi moderator di pelatihan kegiatan diklat 2, rasa percaya diri saya menurut saya sudah baik, karena saya mempelajari dari teman-teman saya yang sudah maju sebelum dari saya. Saya juga yakin bahwa saya mampu, dan saya juga di depan via Zoom meeting berbicara seperti orang yang memiliki rasa percaya diri kuat. Kegiatan diklat yang kami lakukan per kelompok menurut saya sangat bermanfaat, terutama pada kegiatan diklat yang pertama, kegiatan pelatihan senam milenial pola hidup sehat di masa lanjut usia, yang dimana pelatihan ini dapat membantu dan memberi semangat kepada orang tua kita yang sudah lanjut usia dari kita sendiri. Sebagai generasi muda, kita dapat membangkitkan semangat orang tua ataupun masyarakat bahwa pentingnya pola hidup sehat di masa lanjut usia. Karena sebagaimana kita tahu, pola hidup sehat di masa lanjut usia para orang tua sangat berkurang, karena di usia mereka yang telah tua, mereka juga rentang oleh penyakit. Nah, di mana kami sebagai mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Kristen memberikan semangat kepada orang tua maupun masyarakat. Kegiatan diklat kedua kami ini memberikan manfaat kepada terutama mahasiswa, yaitu mahasiswa YKN, bahwasanya pentingnya membangun karir bagi mahasiswa yang dipupuk mulai dari semester 1 hingga nanti lulus. Yang dimana kita sebagai mahasiswa tidaklah terlalu bermain-main, karena hanya waktu itu adalah uang. Yang dimana kita juga sebagai mahasiswa nantinya pada saat tamat kita melakukan pelamaran kerja, CV kita, KTP itu sangat
berpengaruh terhadap pelamaran kerja kita, baik itu kepada pelamaran kerja kepada perusahaan maupun pemerintah. Kepada mahasiswa juga dihimbau supaya memiliki skill atau soft skill yang dimiliki, yaitu tepat lulus 4 tahun dan memiliki IPK yang tinggi, karena adanya pengaruh IPK atau penlulusan memberikan dampak kita nanti pada saat kita bekerja, bahwasanya kita diterima dengan memiliki keterampilan. Dampak yang terlihat dari kegiatan diklat yang saya laksanakan, dampaknya itu terutama bagi saya merasa termotivasi, saya juga semakin bisa public speaking depan masyarakat dan mampu bersosialisasi. Perasaan saya selama pelaksanaan pelatihan ini, perasaan saya sangat sungguh senang, dan saya juga baru merasakan hal pelatihan seperti ini dan terjun langsung ke lapangan dengan melihat kegiatan-kegiatan atau fenomena-fenomena secara langsung, dan kita juga terlibat. Itu suatu keberuntungan bagi saya dan mampu membawa pelajaran saya nantinya pada saat saya bekerja ataupun pada saat saya PPL. Saran saya kepada mahasiswa selanjutnya ataupun junior, sebaiknya kepada adik-adik saya nantinya pada saat membuat suatu pelatihan atau webinar nasional, berikanlah yang terbaik kepada kelompok Anda, saling bekerja sama, tidak egois, dan mampu merangkul sesama teman. Kepada adik-adik juga diharapkan membuat suatu pelatihan yang menarik dan unik dan mampu mengasah keterampilan orang-orang yang mengikuti pelatihan tersebut. Kepada ibu dosen pengampu mata kuliah praktek manajemen pendidikan dan pelatihan, sebaiknya kegiatan pelatihan ini ibu memberikan tugas kepada adik junior kami nantinya itu pelatihannya itu secara offline saja atau langsung terjun ke lapangan daripada online, karena yang menurut saya kalau secara offline itu kita mampu langsung bersosialisasi dan juga kegiatan ini dapat membawakan nama prodi kita dan membawakan nama institusi kita. Sekian dan terima kasih. Baik, di video saya kali ini saya meminta maaf apabila ada perkataan atau tutur bahasa saya yang tidak pas kepada pendengar ataupun yang melihat video saya ini. Saya mohon maaf. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya sebagai mahasiswanya. Sekian dan terima kasih. Shalom, Horas.